Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kami. Saya Patra Dua Putra. Saya Lalukan Raya Evan. Kami di sini akan membacakan tentang konsep akidah dalam Islam. Akidah. Akidah secara bahasa berasal dari kata akdam, yang berarti ikatan, adalah keyakinan yang tersimpul dengan kokoh di dalam hati, bersifat mengikat dan mengandung perjanjian. Secara istilah adalah keyakinan hati atas sesuatu. Kata akidah dapat digunakan untuk ajaran yang terdapat dalam Islam dan dapat pula digunakan untuk ajaran lain di luar Islam. Sehingga ada istilah akidah Islam, akidah Nasrani, dan akidah yang benar atau lurus, dan ada akidah yang sesat atau menyimpang. Dalam ajaran Islam, akidah al-Islamiyah merupakan keyakinan atas sesuatu yang terdapat dalam apa yang disebut dengan rukun iman, yaitu malaikatnya, kitabnya, rasul-rasul, hari akhir, serta takdir baik dan buruk. Ruang lingkup pembahasan akidah. Pembahasan segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi dan Rasul. 3. Ruhaniyat. Pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan alam gaib. 4. Sam'iyat. Pembahasan tentang segala sesuatu yang bisa diketahui lewat sam'i, yakni dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Sumber akidah. Sumber akidah Islam adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Artinya, apa saja yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya wajib diimani dan diyakini atau diamalkan. Akal pikiran tidaklah jadi sumber akidah, tetapi hanya berfungsi memahami nas-nas yang terdapat dalam kedua sumber tersebut. Dan akal tidak mampu juga menjangkau suatu yang tidak terkait dengan ruang dan waktu. Sedangkan akal pikiran bukan merupakan sumber akidah. Firman Allah, dan kami turunkan kepadamu Alkitab Al-Quran sebagai penjelas atas segala sesuatu penunjuk, serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Quran Surah An-Nahl ayat 16. Apa saja yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran oleh manusia wajib diimani atau diyakini dan diamalkan. Akal pikiran tidak menjadi sumber akidah, tapi hanya berfungsi memahami nas-nas yang terdapat dalam kedua sumber tersebut. Akal tidak akan mampu menjangkau hal-hal yang gaib. Fungsi akidah. Akidah memiliki beberapa fungsi, antara lain sebagai fondasi untuk mendirikan bangunan Islam, merupakan awal dari akhlak yang mulia. Jika seorang memiliki akidah yang kuat, pasti akan melaksanakan ibadah dengan tertib, memiliki akhlak yang mulia, dan bermuamalah dengan baik. Sebuah ibadah yang kita laksanakan, jika tanpa ada landasan akidah, maka ibadah kita tersebut tidak akan diterima. Prinsip-prinsip akidah dalam Islam. Iman kepada Allah. Beriman kepada Allah adalah meyakini dengan sepenuh hati dan sepenuh kesadaran bahwa Allah lah zat yang paling berhak disembah. Iman kepada malaikat. Beriman kepada malaikat adalah meyakini dengan penuh kesadaran jika malaikat itu ada dan diciptakan dari cahaya. Iman pada kitab suci. Kitab-kitab suci Allah berasal dari firman Allah. Total keseluruhan ada 4, yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Iman kepada Nabi dan Rasul adalah meyakini dengan sepenuh hati jika Allah mengutus para Nabi dan Rasul untuk membawa kabar gembira kepada umat manusia, memberikan akhlak mulia, dan berpegang teguh kepada ajaran Allah. Iman kepada hari akhir. Beriman kepada hari akhir adalah meyakini bahwa manusia akan mengalami kesudahan dan meminta pertanggungjawaban di kemudian hari. Al-Quran selalu menggugah hati dan pikiran manusia dengan menggambarkan peristiwa-peristiwa hari kiamat. Iman kepada qada dan qadar. Iman kepada qada dan qadar artinya percaya dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menentukan tentang segala sesuatu bagi makhluknya. Kesimpulan. Dari bahasan materi di atas dapat disimpulkan bahwa Islam dan akidah harus berjalan seimbang, karena sangat erat kaitannya bagi manusia seorang muslim dengan akidah
Dengan akidah yang benar, maka seorang muslim juga akan memiliki tiang dan pondasi agama yang baik. Akidah terhadap keesaan Allah Subhanahu wa taala ini akan melahirkan keyakinan mengakui adanya Allah, sifat-sifatnya, hukum-hukumnya, dan kekuasaannya. Pokok akidah ini dengan sendiri akan mencangkup kepercayaan-kepercayaan yang lain, seperti malaikat-malaikatnya, para rasulnya, kitab-kitabnya, hari kebangkitan, dan ketentuan takdirnya. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.